Nah, tapi tentunya pemerintah juga mengerti bahwa keadaan atau tingkat ekonomi seseorang itu bisa berubah, dan justru itulah yang diharapkan pada akhirnya setelah membeli, mempunyai perubahan dalam sosial ekonomi, penghasilan yang lebih baik, dan bisa membeli hal-hal yang lebih baik pula. Relief with Law, Pas FM, bersama Edilex dari Lex & Co. Halo mitra bisnis, saya Edilex dari Lex & Co. Dalam edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pendengar, dalam hal ini yaitu Ibu Yuni. Pertanyaan Ibu Yuni adalah, Ibu Yuni sebelumnya telah memperoleh KPR subsidi yang sudah berjalan 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, Ibu Yuni mempunyai rezeki dan sekarang ingin mencicil mobil. Nah, pertanyaan dari Ibu Yuni adalah, apakah subsidi melalui KPR akan dicabut? Karena dulu ketika mengajukan KPR, gaji Ibu Yuni hanya 4 juta per bulan, dan sekarang telah berpenghasilan 10 juta per bulan. Ya, mitra bisnis, terkait pertanyaan Ibu Yuni, memang sejauh yang saya tahu, belum ada pengaturan secara spesifik yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Yuni. Nah, namun, saya mencoba menghubungkannya dengan prinsip dari Undang-Undang Perumahan sendiri dan juga Undang-Undang Rumah Susun itu sendiri, di mana cita-cita dari pemerintah dan negara Indonesia adalah untuk memberikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, subsidi yang diberikan ini memang ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah memang belum mempunyai rumah. Nah, syarat berikutnya adalah penghasilan, di mana ada tingkat tertentu, penghasilan tertentu yang akan memperoleh subsidi dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam pembelian rumah ataupun satuan rumah susun di dalam suatu rumah susun atau apartemen. Nah, tapi tentunya pemerintah juga mengerti bahwa keadaan atau tingkat ekonomi seseorang itu bisa berubah, dan justru itulah yang diharapkan pada akhirnya setelah membeli, mempunyai perubahan dalam sosial ekonomi, penghasilan yang lebih baik, dan bisa membeli hal-hal yang lebih baik pula. Nah, jadi secara prinsip dari segi cita-cita dari Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Rumah Susun, saya menilai bahwa pembelian lain dari Ibu Yuni selain dari KPR subsidi yang telah diperoleh, itu tetap tidak akan terganggu, meskipun penghasilan Ibu Yuni sudah mencapai 10 juta per bulan. Salah satu dasar hukum yang saya bisa kaitkan bisa dilihat pada pasal 55 Undang-Undang Perumahan nomor 1 tahun 2011. Di sini disampaikan bahwa orang perseorangan yang memiliki rumah umum, yaitu rumah untuk masyarakat dengan penghasilan rendah, yang diberikan dengan kemudahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, hanya dapat dialihkan dalam hal waris, penghunian paling sedikit 5 tahun, atau pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Nah, jadi secara prinsip di sini memang subsidi yang diberikan itu ada syaratnya, harus ditinggali paling sedikit 5 tahun, kecuali memang pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Nah, inilah yang saya lihat dari Ibu Yuni, sepanjang memang ini adalah rumah pertama, dan pada saat pembelian memang tingkat penghasilan Ibu Yuni memenuhi syarat untuk memperoleh subsidi, maka subsidi itu dapat terus berjalan, meskipun tingkat sosial ekonomi Ibu Yuni sudah lebih baik dari sebelumnya.